Pemirsa, perdebatan mengenai sistem pemilu masih saja menjadi sorotan. Uji materi undang-undang tentang sistem pemilu pun tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Untuk membahasnya, pagi hari ini kita sudah terhubung dengan pakar komunikasi politik Henry Satrio dan anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari. Selamat pagi, Mas Satrio, Bang Tobas. Selamat pagi, Bang Reno. Selamat pagi. Bang Tobas, selamat pagi. Pagi, Bang Santi. Baik, saya ke Bang Tobas terlebih dahulu. Bang Tobas, Anda juga mendengar tidak kabar burung yang tadi disebutkan oleh Benika Harman bahwa MK ini sudah ada gelagat untuk mengesahkan atau mengabulkan terkait dengan sistem pemilu tertutup? Ya, saat ini memang sedang ada proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Tentunya kita nanti akan menunggu proses hukum ini berjalan, termasuk nanti putusan dari para hakim Mahkamah Konstitusi. Memang terdapat kekhawatiran bahwa bisa saja ya permohonan ini dikabulkan, tapi tetap tentu kita akan tetap berupaya agar demokrasi kita tetap terjaga dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Ini sedang berlangsung, jadi kita tunggu saja nanti hasil pemilunya, hasil putusannya. Tapi catatan Bang Tobas selama mengikuti proses sidang uji material selama ini di MK seperti apa, Bang Tobas? Ya, yang jelas begini, ini kan masih berlangsung ya. Para hakim konstitusi tentu mendengar segala informasi, segala keterangan yang disampaikan oleh para pihak, bukti-bukti yang diajukan, dalil-dalil dari semua pihak. Nah, tentunya kami berharap ya para hakim konstitusi ini akan membuat putusan yang bijak ya, yang sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Karena kita ketahui bahwa masyarakat menginginkan tetap dengan proporsional terbuka ya. Karena apa? Karena Undang-Undang Dasar 45 sendiri itu menyatakan pemilihan umum itu adalah memilih anggota DPR, DPD dan DPRD. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita berharap anggota yang terpilih nantinya itu telah diuji oleh rakyat rekam jejaknya. Kalau misalnya mereka memilih dengan proporsional tertutup, mereka tidak tahu nanti siapa yang akan didudukkan sebagai anggota dewan, ya. Ternyata memiliki rekam jejak buruk, ternyata nanti malah mengecewakan masyarakat, ternyata nanti malah tidak amanah. Nah, itu berarti terjadi suatu kemunduran di mana masyarakat tidak sempat ya untuk meneliti, menguji rekam jejak dari calon yang terpilih nantinya. Dan ini suatu kemunduran yang luar biasa. Ya, kita sudah pernah mengalami proporsional tertutup, kemudian kita mengalami proporsional terbuka, dan dalam proporsional terbuka ini jelas ada kedekatan langsung antara wakil rakyat dengan rakyat yang memilihnya, yang ketika ada hal-hal yang memang tidak dilaksanakan oleh wakil rakyat tersebut, maka bisa dimintakan pertanggungjawaban langsung kepada anggotanya, dan bisa dalam tanda kutip bisa diberikan penghukuman langsung kepada anggotanya ketika nanti pemilu berikutnya dilaksanakan dengan menguji apakah incumbent ini telah mengerjakan tugasnya dengan baik ketika terpilih menjadi anggota dewan atau wakil rakyat ini. Nah, kita jangan sampai mundur lagi ke belakang. Ya, oleh karena itulah maka menurut saya ini tidak hanya menjadi kepentingan dari partai-partai, tapi ini kepentingan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin menjaga demokrasi kita agar maju dan tidak mundur dan tidak malah mundur ke belakang. Tapi 8 partai parlemen di Senayan sampai dengan saat ini masih solid ya, Bang Tobas, untuk menolak sistem pemilu tertutup? Insya Allah solid ya, karena kita punya pandangan yang sama bahwa kita punya kewajiban untuk menjaga demokrasi kita. Ya, mudah-mudahan kesulitan ini akan terus berlangsung ya, termasuk juga dalam hal upaya kita untuk menghadapi persidangan di Mahkamah Konstitusi. Baik, saya ke Mas Satrio. Mas Satrio, tadi disebut oleh Bang Tobas pemilu tertutup itu sebagai bentuk kemunduran demokrasi. Salah satu bentuknya adalah karena masyarakat tidak mengenal begitu ya siapa yang akan mewakili mereka di legislatif. Menurut Anda, kalau ini dinilai sebagai kemunduran demokrasi, yang pertama ingin saya tanyakan adalah seberapa jauh ini mundurnya, dan yang kedua konkretnya seperti apa selain masyarakat tidak mengenal calon mereka, wakil mereka? Ya jelas ini mundurnya sampai mana ya, ini mundurnya sampai sebelum reformasi, Bang Reno. Karena
memang salah satu amanah reformasi itu ya kita mengubah sistem pemilihannya menjadi tertutup kemudian jadi terbuka, dari tertutup menjadi terbuka, supaya memang setiap rakyat itu bisa mengenal wakilnya dan seperti kata Bang Tobas tadi bisa melakukan cek and recheck rekam jejak si calonnya gitu ya. Nah memang eh, terbuka atau proporsional terbuka yang dipilih ini memudahkan rakyat untuk memilih siapa-siapa saja wakilnya, walaupun beberapa partai politik atau kita sebut saja PDI Perjuangan memiliki argumen memang untuk kepentingan partai politik tertutup itu bisa lebih menguntungkan buat partainya. Tapi lagi-lagi harusnya dalam sebuah sistem demokrasi sebaiknya kita melibatkan rakyat dalam pemilihannya. Tapi gini Bang Reno, jangan sampai kemudian hal-hal besar ini terganggu dengan adanya perdebatan proporsional tertutup dan terbuka. Kenapa saya katakan demikian? Jangan sampai kemudian misalnya proses pencetakan surat suara itu menjadi terhambat dan Betul. distribusinya menjadi terhambat. Setiap kali pemilu, distribusi kertas suara itu menjadi hal yang penting dan sering sekali bermasalah. Maka jangan sampai polemik ini kemudian dijadikan alasan untuk penundaan pemilu misalnya seperti topik sebelum ini gitu. Ya, Kan ya. bila kemudian polemik ini terus-terusan terjadi, tidak dicetak-cetak kertas suaranya, tidak dikirim-kirim kertas suaranya, ini menjadi salah satu alasan bisa keluarnya Perpu penundaan pemilu. Jadi maksud saya adalah jangan sampai isu-isu seperti ini mengganggu berjalannya pemilu 2024. Jadi menurut saya laksanakan saja dulu pemilunya. Ini proses proporsional terbuka tertutup itu nanti dilanjutkan lagi setelah itu misalnya ya. Walaupun saya menganggap bahwa berpendapat bahwa proporsional terbuka adalah masih yang terbaik untuk Indonesia. Baik. Jangan Mas sampai Satrio, kemudian ya. perdebatan ini meruncing lama dan akhirnya tertunda pemilunya, Bang Reno. Baik, Mas Satrio, berarti dengan kata lain Anda mencium ada indikasi dilemparnya isu atau diprosesnya terkait dengan pemilu terbuka atau tertutup ini adalah salah satu cara indikasinya ya untuk memundurkan pemilu. Iya, saya agak trauma dengan Perpu Ciptaker yang tiba-tiba muncul itu kan, dan ini juga Oke. Perpu pemilu juga bisa dimunculkan bila kemudian dirasa KPU tidak sanggup untuk melaksanakan pemilu, misalnya dalam dengan alasan distribusi kertas suara yang belum maksimal dan final gitu. Nah, jangan sampai kemudian ini juga menghambat. Saya sih mengharapkan KPU berjalan saja dengan agendanya, apalagi kemarin kan baru digelontorkan 22 atau 23 triliun tuh dari Kemenkyu. Jadi sistemnya kalau memang harus kemudian dicetak suaranya ya dicetak dengan menggunakan aturan yang ada dulu dan kemudian mempersiapkan distribusi, karena hampir setiap kali pemilu itu distribusi kertas suara menjadi masalah tuh Bang Betul, Reno. Jadi betul. jangan sampai ini jadi alasan lah untuk penundaan pemilu gitu. Oke, saya juga ingin tanyakan apakah betul memang sistem proporsional tertutup ini adalah nantinya mendorong partai ini lebih bersifat oligarki? Apakah ini betul? Nanti Mas Satrio dan Bang Tobas juga bisa meresponnya, tapi kita harus jeda sejenak. Bang Tobas, Mas Satrio, pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan pagi hari ini terkait dengan polemik sistem pemilu yang akan digunakan di tahun 2024. Masih bersama dengan Mas Henry Satrio, pakar komunikasi politik, dan Bang Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI. Saya ke Bang Tobas terlebih dahulu. Bang Tobas, betulkah sistem pemilu dengan proporsional tertutup ini nanti akan menciptakan sebuah oligarki partai politik atau partai politik yang otoriter, Bang Tobas? Salah satu negatifnya? Ya, dengan proporsional tertutup itu akan memberikan kekuasaan yang sangat besar bagi partai politik untuk menentukan segala-galanya, ya. Tidak hanya dalam menentukan siapa anggota terpilih setelah pemilu, tapi juga menentukan arah-arah proses parlemen, ya, proses bernegara kita ketika misalnya membahas undang-undang, ketika melakukan pengawasan, ketika melakukan anggaran, semua tergantung pada partai politik. Betul, sekarang memang fraksi adalah kepanjangan tangan dari partai politik. Tetapi kita anggota-anggota kan juga memiliki kemerdekaan untuk berpikir, untuk menyampaikan pendapat, untuk
lakukan tugas-tugas sesuai dengan apa yang menjadi hati nurani kita ketika proses di DPR itu berlangsung, ya. Nah, ini menjadi hal yang sangat mendasar. Kenapa? Karena dalam konstitusi kita sudah tegas-tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Konstitusi kita tidak mengatakan kedaulatan berada di tangan partai. Nah, oleh karena itu, menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Henry Satrio itu penting untuk dijadikan warning bagi kita semua, bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa jangan sampai kemudian ada kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin merusak demokrasi kita, yang ingin bermain-main dengan sistem pemilu, termasuk juga memanfaatkan isu ini untuk melakukan penundaan pemilu. Ya, oleh karena itu tidak hanya kita-kita saja yang menjadi elit-elit politik yang memperbincangkan hal ini dan berupaya untuk mempertahankan demokrasi kita, tapi saya juga berharap rakyat pun juga akan juga mestinya memberikan perhatiannya, ya, juga menyampaikan kegusarannya. Kenapa? Karena kedaulatan yang semestinya ada di tangan rakyat sekarang coba direnggut, ya, untuk menjadi kepentingan dari oligarki partai politik. Tentu dalam satu hal akan menguatkan sistem kepartaian, tapi di sisi lain, ya, kita sudah benar-benar menikmati bagaimana rakyat itu diberikan satu kedaulatan, baik itu memilih, mengawasi wakil rakyatnya, menyampaikan kepentingan-kepentingannya ke satu-satu anggota dewan, karena mengetahui seperti apa yang menjadi concern dari tiap-tiap anggota dewan. Itu kan sudah berlangsung dengan sangat baik, ya, dalam proses bernegara ini. Nah, kalau kemudian nantinya akan bergantung pada kepentingan partai politik saja ketika negara ini dijalankan, maka ya sekali lagi itu adalah upaya untuk merenggut satu kedaulatan yang sudah ada di tangan rakyat yang benar-benar sudah dimanfaatkan dengan baik untuk negara kita, malah dikembalikan pada sistem yang ya akan diatur oleh segelintir elit saja. Kalau buat saya tentu sebagai bagian dari elit politik, elit partai politik, sebagai ketua DPP, sebagai incumbent menguntungkan. Tapi kan kita tidak sedang bicara soal kepentingan personal, ya. Betul. Kita tidak sekedar bicara kepentingan partai luas, politik ya, Bang yang bisa Tobas, ya. dikuatkan dengan tertutup. Nah, oleh karena itulah maka rakyat juga harus memberikan pandangannya terkait dengan upaya-upaya ini. Baik, Mas Satrio, kita berbicara konteks pemilu 2024 ini tetap on schedule, ya, 14 Februari 2024. Apa sih sebetulnya untungnya bagi PDIP sebagai satu-satunya partai yang ngotot memperjuangkan sistem pemilu yang ternyata ini adalah bentuk kemunduran demokrasi? Apa untungnya buat mereka? Ya, keuntungan yang paling kasat mata adalah jalannya agenda partai politik, Bang Reno. Jadi misalnya nih ya, misalnya dalam pencapresan ini, misalnya ada geliat untuk mendukung salah satu calon, maka dengan proporsional tertutup itu bisa digalang sehingga bisa lebih cepat agenda partai itu keluar. Atau misalnya kebijakan-kebijakan yang ada kaitannya dengan kepentingan partai politik itu juga bisa menguntungkan kalau dengan tertutup. Apalagi dengan sistem tertutup, tadi Bang Tobas sudah menyampaikan tuh, ada keleluasaan bagi partai politik untuk melakukan pengawasan dan penindakan gitu. PAW atau pergantian antar waktu mungkin akan sering terjadi bila ada anggota-anggota yang balelo dan tidak sesuai dengan agenda partai. Gitu misalnya. Kemudian jadi rencana partai itu bisa berjalan dengan kencang daripada dengan proporsional terbuka. Kalau proporsional terbuka itu kasusnya sudah ada beberapa, sulit itu mengganti anggota dewan yang sudah terpilih dan masuk ke DPR karena pemilihnya adalah rakyat, dan dia bertanggung jawab langsung kepada pemilihnya, jadi bukan hanya partai politik. Jadi memang itu nampaknya yang dilihat oleh PDI Perjuangan, walaupun sampai saat ini kita harus acungi jempol, kita hargai, kita apresiasi setinggi-tingginya. Sampai hari ini kan juga PDI Perjuangan menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau menolak pemilu diundur, ya. Tapi tetap saja harus kita garis bawahi bahwa sebaiknya tidak dingototkan untuk 2024 sistem proporsional tertutup ini sehingga menimbulkan gesekan polemik yang lebih besar. Ada baiknya ini kita jalankan dulu saja pemilu 2024 ini, agenda-agendanya terus diteruskan, cetak kertas suara, distribusi kertas suaranya, tidak perlu menunggu ujung dari polemik proporsional tertutup atau terbuka ini, Bang Reno. Saran saya sih demikian gitu.
Oke, baik. Saya ke Bang Tobas lagi. Bang Tobas, yang dijadikan salah satu landasan untuk mendukung sistem proporsional tertutup ini kan bersembunyi di balik pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 ya, bahwa peserta pemilu adalah partai politik begitu ya. Tetapi ada di pasal 6, ini kan sebetulnya ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Nah, Bang Tobas kalau menganalisa dua poin ini seperti apa, Bang Tobas? Ya memang sistem ini tergantung dari kita-kita yang sebagai pembuat kebijakan untuk memilih dengan sistem apa. Memang harus diakui seperti itu. Tapi Ya. dalam proses bernegara kita kan kita sudah melalui beberapa kali pemilu. Kita sudah bisa melakukan evaluasi mana yang terbaik, mana yang kurang baik, mana yang kita perbaiki dari yang sudah kita lalui, mana yang kita pertahankan. Nah, kita tadi sudah mengalami sistem tertutup, ya. Kemudian kita ubah menjadi sistem proporsional terbuka. Nah, sampai saat ini kan tidak ada evaluasi yang mengatakan bahwa proporsional terbuka itu merugikan kepentingan masyarakat, ya. Dan lagi tadi sudah saya katakan di dalam konstitusi pun juga dikatakan bahwa kita memilih anggota DPRD, DPD dan DPRD, ya. Oleh karena itu kita sudah punya kesepakatan politik bersama di dalam undang-undang yang sekarang proporsionalnya adalah sistemnya adalah proporsional terbuka. Oleh karena itu mestinya ya Mahkamah Konstitusi pun juga memperhatikan hal tersebut. Tadi sudah diingatkan juga oleh Mas Henry Satrio bahwa sekarang tahapannya sebentar lagi sudah mulai berjalan, ya. Kalau kemudian ada perubahan mendadak di tengah perjalanan tahapan ini, tentu akan berdampak negatif, ya, dan luar biasa. Jangan sampai kemudian perubahan-perubahan ini akan membuat pemilu kita menjadi sulit untuk dilaksanakan atau bahkan ada pihak-pihak yang menunggangi untuk mencoba mendorong penundaan pemilu. Oleh karena itu kita berharap betul ya para hakim konstitusi ini dapat secara bijak memberikan putusannya dengan memperhatikan berbagai faktor, utamanya adalah untuk kepentingan masyarakat dan untuk menjaga demokrasi kita ke depan. Baik, kita jaga demokrasi negara Indonesia dan kita tidak akan biarkan kedaulatan rakyat dicolong ya oleh pihak-pihak tertentu. Terima kasih Mas Henry Satrio, pakar komunikasi politik, dan juga Bang Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI, sudah berbagi perspektif di Metro Pagi Prime Time hari ini. Selamat pagi Bang Tobas, Mas Satrio.